Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan metode KNN yang akan dijelaskan pertama oleh teman saya, Raihan. Kepada Raihan, saya persilakan. Baiklah, di sini kami mendapatkan judul jurnal. Judulnya ialah penerapan metode KNN pada aplikasi penentuan penerima beasiswa di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Turunkan lagi, Pak. Bentar, Pak. Aku punya usul nih. Kalau kita lagi menjelaskan, kita off mic aja apa enggak? Iya. Oh ya, Mic aja. kita ulang aja dulu ya. Aku juga lupa pula mau bilangnya. Suara siksa kipas anginnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan metode KNN. Dan yang menjelaskan yang pertama kepada teman saya Raihan. Kepada Raihan, saya persilakan. Baiklah, di sini judul jurnal yang akan kami pecahkan adalah penerapan metode KNN pada aplikasi penentuan penerima beasiswa mahasiswa di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Metode KNN yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengaplikasian, pengklasifikasi, baiklah, metode KNN yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengklasifikasian. Prinsip kerja KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan KNN terdekat dalam data pelatihan. Berikut adalah rumus pencarian data rumus Euclidean. X-nya adalah sampel data, X2-nya adalah data uji, I-nya adalah variabel data, dis adalah jarak, P-nya adalah dimensi data. Data sampel yang akan kami uji adalah seperti ini. Datanya yang digunakan dalam perhitungan algoritma yang terlihat pada tabel 1. Data tersebut diperoleh dari data penerimaan beasiswa BBM di STIMIK Sinar Nusantara. Ada nama, semester, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan, dan penerimaan. Selanjutnya, untuk memperkecil jarak dihasilkan dari perhitungan data konversi berdasarkan parameter maksimal dari setiap kriteria, kecuali kriteria penghasilan orang tua dan tanggungan orang tua yang diambil dari nilai maksimal yang ada di data sampel. Yang seperti tabel 2, sampel data yang telah dinormalisasi, seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Iksan Wanugrah. Iksan Wanugrah, silakan. Adapun data yang akan kami uji atau data testingnya yaitu data dari nama Andi. Setelah data dari Andi ini kita konversi, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan menggunakan rumus dari metode KNN. Setelah itu didapatlah hasil dari perhitungan metode KNN-nya terdapat pada tabel 3. Setelah hasilnya didapat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengurutan berdasarkan jaraknya. Adapun patokan pengurutannya itu dari data berdasarkan jarak terkecilnya. Setelah diurutkan, diambil 5 data berdasarkan nilai K yang telah ditentukan, didapat 3 data ya dan 2 data tidak. Untuk perhitungan Excel lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Kepada Diki dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kelanjutan dari yang teman saya Iksan. Pertama di sini saya akan menjelaskan untuk mencari nilai jarak yang ada di tabel 3. Untuk mencari cara mencarinya, kita bisa lihat di sini. Di sini kita mengambil untuk data testingnya, kita ambil di datanya Andi, data testingnya.
Ini. Nah, kemudian cara mencarinya data pertama yang kita cari itu datanya yang atas nama Didi Haryanto dengan cara Share screen dulu, Pak. uh, udah nih, Pak. Cuman di kalian mungkin nggak nampak. Yang pertama akar 5. Nah, angka 5 ini kita dapat dari data testing Andi yang semester ini. Dia kan 5, kita ambil data 5 dikurang 8,33. 8,33 ini kita dapat dari nilai semesternya Didi Haryanto 8,33 ditambah 6,25 dikurang 7,5. 6,25 ini kita dapat dari IPK-nya Andi 6,25, sedangkan yang 7,5-nya IPK dari Didi Haryanto kita ambil 7,5. Kemudian ditambah 8,5. 8,5 ini kita dapat dari data testingnya Andi dari penghasilannya Didi 8,5 kita ambil dikurang 4 dari dapatnya 4 dari penghasilan data testing Andi ditambah 7,5 dikurang 5. 7,5 kita dapat dari tanggungan data testing Andi 7,5, sedangkan yang 5-nya ini tanggungan dari Didi Haryanto kita ambil 5. Kemudian kita cari hasilnya, dapatlah hasilnya 6,31. Nah, di sini kami cuman mencari 4 data doang, karena kalau kami cari satu persatu, kami tampilkan satu persatu itu bakal panjang. Jadi kami cuma mencari 4 untuk membuktikan bahwasannya kami paham untuk mencari nilai jarak yang ada di tabel 3. Nah, kemudian sesudah kita mencarinya, kita cari yang ini hasil dari yang kita cari tadi. Kita yang untuk Didi Haryanto setelah kita cari dia dapat 6,31, kita taruh di sini hasil dari pencarian jarak Euclidnya. Jaraknya di sini kita taruh tabelnya seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elik. Kepada Elik, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian pendataan ini diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita masuk ke data yang sudah ditentukan oleh K-nya yaitu 5, jadi kita memilih 5 terbaik saja. Jadi ini berikut data-datanya. Kemudian setelah kita menentukan datanya yang kita pilih tadi, kita masuk ke dari pengurutan data tersebut. Dari 5 data tersebut maka didapatkan hasil status menerima siswa sebagai berikut, yaitu ianya ada 3 dan 3-nya ada 2. Jadi data untuk Andi ini dia menerima beasiswa karena nilai dari ianya itu lebih besar daripada nilai yang tidak. Baiklah, cuman itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kami di sini juga masih belajar. Dan sekian, terima kasih.